Alhamdulillah, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa kita aturkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira bentangan permadani yang luas ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh lupa dan tidak boleh kita abai dalam hal itu. Itu menjadi realita, Bapak Ibu. Lantarnya dulu. Jadi, berkat teknologi ini, perjumpaan kita meskipun di alam gaib, ini alam gaib juga ini. Kita bisa bersapa-sapa. Nah inilah, jadi antitesa Allah ciptakan memang agar manusia tatafakkaru, berpikir. Keragaman itu penting, keragaman itu indah. Kita berada pada ruang keragaman itu adalah nikmat yang Allah ciptakan khususnya di bumi pertiwi ini. Maka para founding father kita melahirkan Pancasila itu sebagai rujukan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Bapak Ibu. Jadi untuk itu, tetapi jangan lupa peringatan Tuhan dalam surat Ar-Rum itu, maaf, karena saya orang Muslim, jadi saya ingatkan, Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyuzikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Perlu saya awali itu karena kita berbicara tentang pembangunan pada hari ini. Bahwasannya kerusakan apa saja yang ada di darat dan di lautan itu adalah karena ulah tangan-tangan manusia. Manusia, Allah itu dengan kuasanya agar mereka berpikir, diingatkan. Maka pada hari ini materinya Bapak Ibu, karena ini Kementan, jadi hubungannya sangat erat. Beliau-beliau ini, bapak-bapak ini, maaf, CV saya sudah disampaikan tadi, tidak perlu diulangi, tidak perlu dikenalkan lagi karena memang sudah dikenal. Yang belum dikenal, maka perlu dikenalkan. Jadi Alhamdulillah, eh, pendamping saya tadi luar biasa. Terima kasih sebelumnya dan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Awal saya mau mengajak kita untuk merenung sebentar. Maka nah, saya ingin mengajak kepada Bapak dan Ibu supaya agar menyimak dulu video ini supaya kita fresh sedikit, supaya kita lihat dulu perkembangan alam ini seperti apa sebenarnya Allah amanatkan kepada kita karena penting hal itu. Bapak Ibu yang budiman, mohon maaf saya logatnya seperti yang didengar. Saya tidak bisa merubah logat saya menjadi monggo, yes, nje. Sampean tidak bisa. Sudah begini. Artinya kita lahir dari keragaman tadi, Bapak Ibu. Nah, kita sambil mencermati dulu video ini supaya kita fresh sedikit. Kelihatan? Hmm.
Bapak Ibu kedengaran videonya? Belum ada, Pak. Belum Tidak tampil kelihatan. Pak videonya Pak. Belum muncul Pak videonya. Tidak kelihatan videonya Bapak Ibu? Tidak Pak. Jin belum, Pak. Sebentar. Ya. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Pak. Banyak banget sampah, harus panggil pendawara. Atau SDGs yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. SDGs Bapak Ibu kedengaran suaranya tadi? Dengaran, Pak. Ya. adalah peta jalan kita menuju dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Mari kita pelajari bersama apa saja 17 tujuan ini dan bagaimana kita bisa berkontribusi. SDGs atau Sustainable Development Goals adalah agenda global yang diadopsi pada tahun 2015. Tujuannya adalah mengakhiri kemiskinan, melindungi bumi dan memastikan kesejahteraan bagi semua pada tahun 2030. SDGs dirancang untuk diterapkan di setiap negara, setiap komunitas, dan oleh setiap individu. Kita semua punya peran dalam mencapainya. Tujuan pertama adalah menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun.
Tujuan kedua adalah mengakhiri kelaparan dan memastikan akses ke makanan yang cukup dan bergizi untuk semua. Tujuan ketiga adalah memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan di segala usia. Tujuan keempat adalah memastikan pendidikan berkualitas yang inklusif dan merata, serta mendorong kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua. Pendidikan adalah kunci untuk membuka peluang dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Kesetaraan gender adalah hak asasi manusia yang mendasar. Ini merupakan tujuan kelima yang menekankan pentingnya memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan, menghapus diskriminasi, dan menciptakan kesetaraan peluang di semua bidang kehidupan. Setiap orang berhak atas air bersih dan sanitasi. Tujuan keenam ini bertujuan untuk memastikan akses air yang aman dan terjangkau serta sanitasi layak bagi semua orang. Energi yang terjangkau, andal, dan modern sangat penting bagi semua. Tujuan ketujuh yang menekankan perlunya transisi ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan untuk mengurangi dampak perubahan iklim. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan hanya bisa dicapai dengan menyediakan pekerjaan layak bagi semua. SDGs tujuan ke-8 mengupayakan kondisi kerja yang baik, upah yang adil, dan kesempatan kerja yang setara. Tujuan ke-9 industri, inovasi, dan infrastruktur yang menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur tangguh, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendukung inovasi untuk mendorong kemajuan ekonomi. Ketimpangan, baik di dalam maupun antar negara harus dikurangi. Ini merupakan tujuan SDGs ke-10, di mana dengan mengupayakan kebijakan yang mendukung kesetaraan ekonomi dan sosial, serta menghapus diskriminasi. Membuat kota dan pemukiman menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan adalah tujuan ke-11. Ini berarti memastikan perencanaan kota yang baik, memperbaiki layanan dasar, dan melindungi lingkungan perkotaan. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Nah, ini merupakan tujuan ke-12, yakni mengupayakan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Perubahan iklim adalah ancaman terbesar bagi keberlanjutan planet kita. Maka dari itu menjadi salah satu tujuan SDGs ke-13 yang menekankan perlunya tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. Lautan adalah sumber kehidupan bagi bumi, tetapi saat ini terancam oleh polusi dan eksploitasi. Inilah mengapa tujuan ke-14 yakni ekosistem lautan perlu dijalankan agar dapat melindungi dan memanfaatkan sumber daya laut secara berkelanjutan. Tidak hanya laut, melindungi ekosistem darat termasuk hutan, sungai, dan keanekaragaman hayati adalah kunci untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, tujuan ke-15 ini berfokus pada perlindungan, restorasi, dan penggunaan yang berkelanjutan dari ekosistem darat. Tujuan ke-16 menekankan pentingnya menciptakan masyarakat yang damai, inklusif dan adil, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkat. Namun, SDGs tidak dapat dicapai tanpa kemitraan global. Maka dari itu, ini masuk ke dalam salah satu tujuan SDGs, yakni tujuan ke-17 yang menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk mencapai semua tujuan pembangunan berkelanjutan. Kita semua punya peran dalam Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf tadi ada trouble masalah videonya, tapi yang jelas saya yakin dan percaya Bapak Ibu sudah paham tentang video tadi karena kita ini pembelajaran andragogik, jadi sedikit saja dimunculkan eh,
masalahnya pasti Bapak Ibu tahu maksud daripada mengapa saya perlu menghadirkan, mengapa perlu kita cermati video ini sebagai bentuk apa agar kita terpikirkan, warning kita untuk berpikir lebih jauh tentang seperti apa peristiwa yang terjadi hari ini dan amanat bangsa ini sebenarnya untuk apa dan mau kemana kita ini, bagaimana caranya kita ini memelihara alam ini dan siapa-siapa yang diperuntukkan ke depan nanti. Begitu Bapak Ibu. Maka serentetan dengan itu awalnya tadi saya ungkapkan bahwa kerusakan apa saja yang ada di daratan dan di lautan adalah karena ulah tangan manusia itu. Begitu. Jadi Bapak Ibu, sederhana sebenarnya kalau kita berbicara tentang pembangunan ini. 5 sila Pancasila itu adalah pakaian kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Orang memang harus bertuhan karena negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tapi jangan karena kita bertuhan, kita menganggap diri kita jauh lebih dekat dengan Tuhan. Jauh lebih baik daripada orang-orang yang lain. Akhirnya munculnya, is the best than the other. Ini yang repot. Yang muncul lagi itu apa itu? Itu bid'ah, itu apa namanya? Itu kaum murtad, itu kaum masuk surga, kaum masuk neraka. Itu wilayah Tuhan, bukan wilayah kita. Jangan kita masuk terlalu jauh ke arah itu. Ada indoktrinasi namanya, itu tidak boleh. Itu yang perlu kita pikirkan yang pertama sebagai landasan kita. Kemudian dalam hal membangun, boleh kita mengumpulkan harta benda kita sebanyak apapun. Allah tidak melarang itu. Boleh kita berjuang siang dan malam, berusaha untuk dunia, tapi jangan lupa ada anak-anak cucu di kelak kemudian hari yang akan merasakan akibat daripada ulah tangan-tangan kita pada hari ini. Maaf Bapak Ibu, Ibu-ibu, bapak-bapak dari Kementan ini kan urusannya tentang persawahan, perhutanan, pengairan. Pokoknya hajat hidup yang menyentuh langsung pada kehidupan masyarakat ini ada pada tangan ibu-ibu. Ada pada tangan bapak-bapak. Kalau kita raba diri kita, kalau kita kaitkan dengan situasi yang kekinian, lihat banjir di Sumatera, lihat banjir di Aceh, tuh. Itu tata fakkaru agar kita berpikir. Maka untuk itu penting bagi kita untuk mencermati jauh lebih dalam. Karena apa yang kita lakukan pada hari ini, gilirannya pasti kita akan menuai di belakang hari nanti. Kalau kita pandai menabur pada hari ini, pasti kita akan menuai apa yang kita tabur. Jadi hukum tuai tabur itu pasti. Maka kita yang berada pada wilayah penentu, pemangku kebijakan, kita harus bisa menginstruksi terhadap kebijakan-kebijakan yang ada. Kita harus menjadi antitesa terhadap yang tidak baik, yang dilaksanakan, kebijakan yang tidak rasional, yang tidak pro kepada rakyat. Itulah sebabnya Allah memilih kita untuk ditempatkan pada tempat tertentu seperti di Kementan ini. Tuhan itu percaya kepada kita sebagai khalifah di tempat itu, penyampai amanah, mengingatkan, selalu menginstruksi terdepan terhadap kebijakan itu. Gitu, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau kita sederhana sebenarnya, kalau saya yakin kalau di Jawa
Pak, Bapak Ibu, saya lama pernah jalan-jalan di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, mengerti betul tentang falsafah. Kalau orang-orang tua dulu, falsafah kehidupan bermasyarakat, bernegara, pasti tahu. Pertanyaan sederhana, siapa yang bisa makan 4 piring satu hari dalam waktu 1 hari? Siapa yang bisa makan itu? 2 piring saja tidak bisa selesai. Tetapi begitu hawa nafsu mengumpulkan sehingga menggundulkan hutan, membuat air itu jadi kering. Bagaimana ceritanya ini hidup? Tidak pikir bagaimana anak cucu kita ke depan. Apa yang mereka akan lakukan? Maka itu PBB itu. Sebenarnya kalau kita maaf, kalau kita orang beragama, sudah sejak lama itu. Cuman kita ini kalau bahasa Sulawesinya, Bapak Ibu, terlalu kapatuli. Kapatuli itu keras kepala. Itu. Kita sudah tahu bahwa itu tidak baik dan berdampak negatif terhadap alam, diri, dan generasi kita ke depan. Tetapi terus kita mengikuti hawa nafsu kita itu. Ego kita ini. Yang pada gilirannya, kalau dipanggil oleh Tuhan sudah almarhum, tidak dibawa itu semua. Di sini. Jadi apapun dasar pemikiran kita yang terkait dengan apapun itu paradigma pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Artinya apa yang kita lakukan itu, ini Pancasila melarang apa tidak? Melanggar ketuhanan tidak? Melanggar tentang kemanusiaan tidak? Melanggar tentang persatuan tidak? Keadilan sosial? Melanggar tidak? Kalau itu dilanggar, artinya baju kita ini, baju besar kita bersama dalam kehidupan berbangsa bernegara ini tidak boleh dilewati itu. Karena kita berada dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bebas kita, boleh bebas, sebebas apapun kebebasan kita, tapi jangan lupa ada yang maha mendesain bahwa kebebasan kita itu dibatasi oleh hukum dan aturan yang dibuat oleh yang maha desain. Demikian pula dalam kehidupan berbangsa bernegara ini. Bebas kita berpikir, bebas kita berbuat, tapi jangan lupa ada Pancasila kita. Tidak boleh dilanggar itu. Begitu cara berpikirnya. Bebas kita. Karena kita berada di negara Indonesia. Bertanah air satu. Berbahasa satu. Berbangsa satu. Jadi kita tidak boleh lewat dari itu. Kita beragama, ada Islam, ada Kristen, ada Hindu, ada Buddha. Bebas. Di bawah naungan Pancasila kelima agama 6 itu. Bebas dia. Tapi jangan lupa kebebasan kita itu tidak boleh melangkahi Pancasila sebagai baju atau naungan bersama tadi. Begitu. Lalu pertanyaannya, kenapa ini sebagian, kenapa ada kerusakan, katakanlah, maaf, kerusakan terjadi banjir di Sumatera sana. Ini masalahnya ini. Seperti yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak sadar beliau-beliau yang berkuasa itu, bayangkan aturan diberikan, lalu sampai pada masyarakat giliran yang korbannya pada hari ini. Bayangkan. Ini yang perlu kita pahami bersama. Tapi saya yakin Bapak Ibu yang ada di room ini, kalau kita berada pada satu subsistem, kita berada pada satu organisasi atau satu di Kementan, katakanlah seperti itu. Gunakanlah tangan yang dititipkan Tuhan itu. Gunakanlah pikiran yang dititipkan oleh Allah itu. Gunakanlah telinga itu.
Gunakan tangan itu untuk menggapai dengan sebaik-baiknya. Karena itu demi kemaslahatan kita bersama, demi kemaslahatan diri. Kalau saya pernah membaca, saya pernah bertemu, pergi di Jawa Timur, Bapak Ibu, saya bertemu dengan seorang ulama di sana. Apa dia bilang? Bahwa alam ini adalah badan besar manusia itu. Miniaturnya adalah diri orang itu. Nah, jadi kalau kita merambah hutan, artinya kita sedang merusak diri kita. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa melakukan itu semua? Bagaimana mungkin kita bisa melangkahi itu semua? Sedangkan kita berada di rumah besar ini. Yang Pancasila itu sebagai dasar kita, falsafah kita. Pancasila sebagai ideologi kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang paling berbahaya itu Bapak Ibu, ini kan kita, maaf, kalau kita ini berdoa tiap hari, mengadahkan tangan kepada Allah siang dan malam, duhai Tuhanku berikan keselamatan bagi kehidupan kami di dunia dan di akhirat. Baru selesai berdoa, subuh-subuh itu buang sampah sembarangan di pinggir jalan. Terjadi banjir. Belum selesai berdoa, sore hari pergi merambah hutan. Terjadi banjir. Dan seterusnya. Bagaimana mungkin doa itu bisa dikabulkan? Kita yang mematahkan sendiri. Sudah ada dalam pikiran dan hati kita sudah benar itu. Tapi perilaku kita menimbulkan bencana itu. Sama halnya kita memotong rantai hubungan kita kepada yang Maha Pencipta. Maka kalau terjadi banjir itu musibah itu. Bukan bencana itu. Musibah. Dari WA, dari WA. Baca grup bakat. Masuk WA itu kan yang baru jumlah gitu. Beda. Jadi mohon di-post dulu kalau aninya Bapak Ibu. Jadi begitu. Pembangunan nasional, prinsip-prinsip pembangunan nasional itu harus berdaulat di bidang politik. Itu sudah biasa, memang harus begitu. Tetapi prakteknya dalam kehidupan berbangsa ini, bernegara ini menjadi penting. Lalu itu peran siapa? Itulah perannya bapak-bapak, ibu-ibu sebagai khalifah, penyampai amanah kepada sistem yang ada, penyampai amanah kepada masyarakat. Memang Bapak Ibu maaf, susah memang kalau kita memahami secara akal pikiran kita, lalu ditimpuli dengan kepentingan kita. Pasti akan muncul ego. Pasti akan muncul ego. Coba lihat. Zaman Belanda dulu Bapak Ibu menjajah Indonesia 350 tahun, jembatan-jembatan yang dibuatnya, bendungan-bendungan yang dibuatnya masih kokoh hari ini. Masih bagus. Hutan-hutan itu lebat. Jadilah. Bukan berarti saya ingin dijajah lagi, enggak. Tapi pada hari ini, sudah 80 tahun lebih Indonesia merdeka, terjadi banjir sana-sini. Di Sulawesi ini, saya bukan curhat ini, tapi kita bagi informasi prinsipnya. Bayangkan tambang nikel, jor-joran. Lihat kehidupan di Morosi yang terdekat dengan tempat tinggal saya hari ini. Bapak Ibu, bagaimana saya membayangkan sebagai guru, sebagai akademisi, sebagai masyarakat. Bayangkan dari sisi budaya, label makanan itu bukan lagi bahasa Indonesia dipakai, itu satu unsur kecil.
boleh, tapi imbangi juga pakai bahasa Indonesia di bawahnya. Perkawinan silang dilarangkah? Tidak. Tetapi jangan lupa perkokoh tentang budaya yang ada, adat istiadat, aturan yang ada. 10-20 tahun yang akan datang, bercokol di situ, boleh jadi macam di daerah Sulawesi Tenggara ini nanti akan berubah kulturnya. Karena generasi yang ada pada hari ini, kita hari ini yang ada, kalau umur saya katakanlah 60 tahun, ya paling kalau ada rezeki Allah 10 tahun lebih lagi. Bapak-bapak ibu begitu. Lahir generasi nanti, dia akan berkata apa terhadap teman-temannya dan saudara-saudaranya dengan dasar keilmuan yang dia miliki pada hari ini. Gitu. Apa yang dilakukan oleh anak-anak kita kalau tidak dibekali sumber daya manusianya pada hari ini, termasuk bidang politik, budaya, jangan dibilang sosial. Kalau mereka itu tidak diberitahu. Nah, pembangunan ini menjadi penting untuk dilakukan. Khususnya bapak-bapak ibu yang terkait langsung dengan hajat hidup orang banyak, pasti melihat itu. Pasti. Apalagi sekarang ini kan informasi itu sangat terbuka lebar. Informasi sangat luas. Begitu mengglobal informasi. Tapi kalau datang lihat secara langsung, beda itu kalau dalam pelaporan yang indah-indah. Indah itu pelaporan, tetapi pada realita itu jauh, Bapak Ibu. Pertanyaannya, apakah saya tidak setuju secara pribadi dengan tambang itu? Setuju saya, tapi pemenuhannya untuk kebutuhan, peruntukan untuk masyarakat Indonesia secara utuh, secara keseluruhan, peruntukannya. Masyarakat yang ada di seputar itu paling rentang waktu paling 5 kilo, apa 2 kilo, 1 kilo pun itu sudah tidak ada itu peruntukan. Membuat kaya masyarakat tidak ada. Kalau saya boleh bilang, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu yang jauh mendengarkan Sulawesi Tenggara itu kaya karena adanya tambang. Tapi jangan lupa Bapak Ibu, mobil yang lalu lalang, mobil mewah, berubah. Saya amati betul perubahan dari 2018 hingga 2025 hari ini. Itu perkembangannya itu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah itu bukankah karena keinginan, faktor keinginan? Terus selanjutnya Mana selanjutnya? bawah Ini bukan. bawah Ini. selanjutnya Terus Maka penting bagi kita benar kami sedang apa ini? untuk memahami, mencermati ini jauh lebih. Kebenaran Modal ini. utama pembangunan nasional adalah keunggulan sumber daya manusia. Paham kita semuanya itu. Pasti. Tetapi tentang permasalahan kehidupan real yang nyata yang ada di masyarakat itu berbeda itu. Maka lalu bagaimana? Maka untuk itulah boleh jadi di BPIP ini berpikir mendapatkan anugerah kira-kira dalam hal apa, mendapatkan, kalau bahasa Jawanya mungkin wangsit, sehingga perlu diperkuat tentang pemahaman Pancasila ini. Jangan semata-mata karena faktor keinginan lalu kita mengabaikan kebutuhan yang banyak, kebutuhan masyarakat yang banyak. Perlu. Mungkin Pancasila kita ini sudah tidak dipahami lagi dari generasi sekian usianya dulu. Kalau pada zaman Pak Harto di tahun 2000 itu saya ingat benar. Beliau itu berpidato bahwa globalisasi itu ditangguhkan dulu, jangan dulu.
Barangkali itulah maksudnya. Tapi hari ini tidak boleh lagi kita berpikir ke belakang sana. Karena kita sudah berada pada era ini. Apakah banyak? Untungnya banyak. Saya silaturahmi dengan Bapak Ibu karena Zoom. Alhamdulillah. Bisa kita lihat itu. Begitu. Kemudian religiositas sikap toleran dan moderat kita. Nah, bagaimana anak-anak kita kalau tidak diajarkan pada hari ini? Tidak diajarkan pada hari ini tentang kesopanan dan kesantunan itu. Bagaimana kita lihat di media sosial, guru-guru kita dipukul oleh karena membelai kepala karena kasih dan sayang terhadap anak yang sakit itu. Ada yang salah pada generasi kita ini. Ada yang terabaikan sehingga kita tidak pahami lagi tentang bagaimana mengajar dan mendidik itu. Nabi itu mengajarkan pukul betisnya dalam pukulan mengajar, mendidik. Jadi mengajar dan mendidik. Tapi dilaporkan kepada polisi itu. Nah ini, jadi ini penting bagi kita untuk memahami jauh lebih awal. Perlu kita tumbuhkan kembali. Kalau dulu, kami zaman dahulu, Bapak Ibu maaf, yang seusia dengan saya kalau ada, di era tahun 70-an, 80-an, itu anak-anak kita itu, kalau dipukul betisnya oleh guru, pergi lapor ke orang tuanya, malah ditambah pukul lagi itu orang tuanya. Karena anak itu dianggap tidak taat, tidak mendengarkan. Pahamlah dia. Kita semakin tinggi teknologi, peradaban ini, semakin jauh dari itu. Nah inilah. Maka penting bagi kita semua untuk memahami, menelerai makna, menganalisis peristiwa, mendalami. Jadi maka itulah tadi, kenapa Tuhan ciptakan antitesa dalam kehidupan pada iya dan tidak. Agar kita bersatu, agar kita paham. Maka bersyukurlah bagi orang yang paham terhadap yang tidak paham. Yang tidak paham bersyukurlah kepada yang paham. Jadi kedua-duanya itu adalah butuh. Yang lupa syukur kepada yang ingat. Karena alhamdulillah kita diingatkan. Yang ingat juga jangan sombong dengan ingatannya. Bahwasannya ada tanggung jawab kita untuk memberitahu kepada orang yang belum ingat. Maka perlu diingat. Nah itulah, dalam rangka itulah BPIP ini saya yakin bahwa kita sadar betul setelah era reformasi ini, kalau saya yang hidup pada zaman Orde Baru itu full, Bapak Ibu, maaf ini kita recall kembali, kita jauh sekali perbedaannya, gitu. Maka posisi kita sebagai generasi yang lahir pada tahun 80-an ke atas, ke bawah maksudnya, setelah tahun 80, itu pasti merasakan ada perbedaan itu. Nah, anak-anak milenial kita pada hari ini barangkali sisi pendidikan kita, sisi pembangunan tentang ekonomi kita, sisi pembangunan tentang politik kita, itu yang perlu diperbaiki secara bersama-sama. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan pembangunan nasional nanti dalam perspektif Pancasila adalah globalisasi yang kita ceritakan tadi. Globalisasi dan westernisasi. Ketimpangan sosial ekonomi. Kemudian politisasi identitas dan intoleran yang saya sudah jelaskan dari awal tadi. Degradasi moral dan etika publik. Nah ini
Kita sebagai orang tua, kita juga sebagai tokoh, maka apa? Maaf, kalau Imam Syafi'i belajar kepada Imam Abu Hanifah, laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalaulah sedikit saja kita kecenderungan kita, tundukkan hati kita. Kalau kita berhadapan dengan satu kepemimpinan yang memang perlu kita instruksi, lakukan instruksi. Ketika Bapak dan Ibu menginstruksi tentang kepemimpinan itu, artinya kita sedang menyelamatkan beliau. Daripada dia akan terus-menerus melakukan kezoliman yang tidak baik itu, tanpa dia sadar sebenarnya dia sedang menjerumuskan dirinya. Dan akan dimintai pertanggungjawaban itu. Bukan hanya untuk di akhirat, di sini dulu. Sumatera itu sebenarnya demonstrasi itu alam. Yang dimintai pertanggungjawabannya adalah kepemimpinan kita pada hari ini. Sadar atau tidak? Coba kita cerna lebih dalam. Generasi kita, kalau saya sebagai seorang pendidik, guru, bayangkan kesibukan kita. Alhamdulillah ada WA, ada Google dan seterusnya memberikan informasi besar bagi kita. Tapi jangan lupa, peran kita sebagai orang tua, tarbiyah, itu tarbiyah. Ajar dia, beritahu dia, jangan pernah berhenti bahwa ini situs yang baik, ini situs yang belum baik untuk kamu. Beritahu dia. Bagaimanapun kita sebagai orang tua, tidak ada satupun orang tua yang mau anaknya itu terjerumus pada hal-hal yang tidak baik. Kalau ada orang tua yang mau anaknya terjerumus dalam hal yang tidak baik, yang bukan menjadi harapan bersama kita, saya kira orang tua itu sangat hebat salahnya. Sangat hebat tidak benarnya. Sangat sedikit orang tua yang mempunyai pemikiran seperti itu. Sehingga dia abai dengan urusan kecil di tatapan matanya, tetapi dampaknya pada kelanjutan kehidupan bermasyarakat sangat besar. Karena itu bagian dari tanggung jawab kita. Bagian daripada amanah kita sebagai Khalifatul Ard. Sebagai Khalifah Allah. Tugas kita sebagai guru, minimal guru bagi diri kita, guru bagi anak kita, guru bagi keluarga kita. Alhamdulillah kalau kita jadi bagi guru, bagi masyarakat, bangsa dan negara. Nah, Bapak-bapak Ibu di Kementan ini adalah yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh pemerintah, bahwa Bapak-bapak, Ibu-ibu pas untuk berada di tempat itu. Lalu di pundaknya memberikan amanah seperti yang saya bilang tadi. Instruksi kalau ada kebijakan unlogik, kalau ada kebijakan yang tidak rasional, kalau ada kebijakan yang memang tidak pantas, instruksi. Boleh jadi bapaknya kita itu dia sedang lupa, diingatkan. Maka bagian diingatkan ini juga yang repot Bapak Ibu. Yang diingatkan juga ini kepatuli juga. Karena tidak mau diingatkan, tidak mau direm-rem kebijakannya, itu tersinggung. Maka jangan berhenti. Sadarkan bahwa itu tidak bagus untuk kehidupan berbangsa bernegara ini. Generasi kita ini akan hancur dengan hal seperti itu. Generasi kita akan tersingkirkan. PBB saja sudah mengamanatkan 17 butir itu. Kita perlu sadar. Kita perlu berpikir. Kita perlu paham jauh lebih. Sebab ini menjadi penting bagi kita. Bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi
menjadikan Pancasila sebagai materi pembelajaran dalam pendidikan. Itu sudah dilakukan. Yang repot itu belum sampai di otak kita, tapi belum sampai di hati kita. Apalagi sampai di tangan tak. Itu. Pancasila hanya sebagai sebuah hafalan, tapi tidak sampai pada aplikasi. Apa aplikasinya? Lihat di alam kita. Saya itu, Bapak Ibu, kalau lihat alam yang digerus bekas tambang di Kolaka, di Konawe Utara, di Konsel, di Sulawesi Tenggara ini, aduh, ikan itu, mahasiswa saya itu, kalau mereka itu berdiskusi, hampir-hampir ikan itu tidak bisa hidup di laut tuh. Jadi ini yang menjadikan kita, termasuk budaya kita tadi tergerus. Capek kita sebenarnya melihat kondisi ini. Capek kita sampaikan sebenarnya. Tapi ini tanggung jawab moral kita sebagai generasi pada hari ini. Nah, kemudian Pancasila sebagai paradigma pembelajaran pengetahuan teknologi itu kita paham itu semua. Dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai nilai, sumber nilai, memperkuat nilai-nilai yang ada. Kemudian sasaran pembangunan nasional, hubungan antara umat beragama dan kepercayaan dalam bingkai ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila sebagai landasan ideologis di bidang ekonomi, terciptanya kehidupan pokok. Oke, perekonomian kita. Nah, di Sumatera itu boleh jadi kehidupan ekonomi mungkin bekas masyarakat yang terlibat langsung di penambangan liar itu boleh jadi kaya dia. Tapi jangan lupa masyarakat yang terdampak pada hari ini adalah masyarakat yang paling tersakiti pada hari ini. Nah, ini tidak dipikirkan jauh hari sebelumnya. Padahal keluarnya sebuah aturan itu atau pembangunan apapun yang dibangun itu harus didahului dengan amdalnya. Ini yang tidak dituruti. Ini yang tidak ditaati. Nah, Bapak Ibu yang budiman, sasaran pembangunan nasional kita, bidang kesejahteraan rakyat, ini juga pertanyaan rakyat secara menyeluruh atau pada rakyat tertentu. Pancasila sebagai landasan ideologis dalam penyusunan kebijakan bidang kesejahteraan. Pentingkah ini dipahami? Penting. Karena kita adalah pemangku kebijakan. Cepat atau lambat, salah satu atau dua bapak-bapak dan ibu-ibu nanti pasti adalah menjadi perumus aturan-aturan itu. Maka ketiga gilirannya, pesan saya mau bisik di hati nuraninya bapak-bapak ibu, janganlah terlalu mengambil lebih itu barang-barang tidak dibawa pulang juga sampai mati itu bapak ibu-ibu. Tetapi kenangan masa lalu kita akan diceritakan sepanjang hayat kita oleh generasi kita. Malulah kita sebagai bangsa. Malulah kita sebagai bapa dari anak-anak kita. Yang giliran nanti dibilang korupsi. Korupsi itu bahasa lurusnya pencuri Bapak Ibu. Bapak Ibu tahulah itu. Tapi dibahasakan dengan cara yang santun, korupsi. Koruptor. Pencuri itu sebenarnya. Gitu.
Tegakah kita memakan barang haram itu masuk ke dalam diri kita menjadi 4 unsur, api, air, angin, dan tanah, terserap ke dalamnya. Bagaimana itu bagi orang Islam bisa mensucikan barang yang sudah masuk di dalam dirinya, yang sudah terserap menjadi tulang belulangnya? Bagaimana ceritanya itu hidup? Biar berwudu siang dan malam itu tidak mungkin. Di bidang kesehatan juga begitu. Kalau ibu-ibu yang dari kesehatan umpamanya ada di antara kita yang ya jadilah itu bidang yang baik. Jadilah itu dokter yang amanah. Jangan ditambah-tambah itu obat. Jadikan itu Allah ridho atau tidak pertanyaannya. Pancasila suka atau tidak kita ini. Ada keperikemanusiaan di dalam diri kita ini. Ada keperikemanusiaan di dalam hati kita ini. Jadi sebenarnya kalau kita camkan dengan baik kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara di bawah naungan Pancasila sebagai ideologi kita, sebagai falsafah bangsa kita, indah sekali sebenarnya. Pancasila satu, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil, beradab lagi. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. So, tercabik-cabik rasa persatuan kita karena kita tidak bijak dengan hal yang kecil. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, Bapak Ibu, hikmah itu nilai tertinggi. Kalau dalam teos kita, kalau dalam bahasa filsafat itu apa namanya? Dalam goalnya kita, teosnya kita mencapai pada apa namanya antologi, aksiologi. Jadi sampai pada tingkatan itu hikmah, kebijaksanaan luar biasa itu. Makanya hakim-hakim kita itu hikmah benar dia. Bukanlah sebuah kebenaran, benar salah putusannya, tapi kebijakan, keadilan. Nah gitu. Bidang kesehatan tadi sudah, bidang kesejahteraan rakyat, bidang hukum dan hak asasi manusia, itu sasarannya. Kita sadar itu. Tapi gitulah kita. Bidang kehidupan komunitas, lokalitas, dan masyarakat hukum adat. Nah, dia di Banten sana. Jadi hiduplah itu daerah Banten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, biarkanlah dia tumbuh sebagai identitas dirinya. Tidak boleh, tidak usah lagi dibangun itu bangunan bertingkat di sana. Memang falsafah hidupnya begitu indah, gagah itu hidup. Kalau boleh saya bilang maaf ini, tapi yang benar kita harus katakan benar, yang baik kita harus katakan baik. Coba lihat cara berpikirnya pemimpin kita di Jawa Barat itu. Luar biasa itu kan. Yang dikorupsi triliunan itu, kalau digunakan demi kemaslahatan masyarakat, bangsa, dan negara, ketimbang dimiliki oleh segolongan orang atau sekelompok orang, lihat modelnya. Kan kelihatan. Jadi kesimpulan awamnya kita, boleh jadi seandainya semua pemimpin kita ini berpikir seperti pikiran itu, artinya jalan-jalan kita hari ini tidak ada yang lubang-lubang itu. Hutan kita ini tidak ada yang gundul-gundul itu. Sungai-sungai kita jernih artinya. Laut kita itu artinya jernih karena 1 triliun kan. Yang repot itu puluhan triliun, ratusan malah. Diapain itu uang? Di mana itu? Jadi siapa sebenarnya musuh negara itu? Pertanyaannya. Sasaran pembangunan nasional di bidang perhubungan. Nah ini jelas. Di bidang maritim. Jelas diatur semuanya.
Pancasila sebagai dasar penyelenggaraan sistem transportasi darat, lautan, dan udara agar dapat dimanfaatkan masyarakat seutuhnya. Kegiatan ekonomi dan pergerakan lintas batas manusia dalam rangka mempercepat pencapaian kesejahteraan dan keadilan sosial. Jelas itu bicaranya, jelas itu permasalahannya. Tapi kita enggan untuk sampai ke sana. Kemudian sasaran pembangunan nasional di bidang komunikasi dan informasi. Pancasila sebagai di bidang komunikasi dan informasi, Pancasila sebagai dasar dalam pembangunan sistem komunikasi dan informasi publik, termasuk media massa dan media sosial. Lihat pada hari ini. Alhamdulillah kita dapat informasi dari berbagai macam penyampaian para penyampai informasi kita. Dengan spirit itu kita bisa berpikir dan kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Tetapi dalam penyampaiannya jangan juga terlalu melampaui batas. Yang tidak ada diada-adakan, yang ada diada-adakan lagi supaya tambah besar itu masalah. Bapak Ibu, minta maaf saya mau bilang sekali lagi bahwa kenapa terjadi perang Uhud, perang pada zaman Nabi itu, seorang yang bernama Al-Wail, cara menyampaikan informasi yang tidak baik dan benar, hampir-hampir Nabi itu melakukan pembunuhan, pembantaian atau penyerangan terhadap musuhnya oleh karena salah penyampaian informasi. Salah kebijakan pada institusi kita jangan dikira tidak berdampak pada alam kita. Salah kita pengejawantahan tentang aturan yang kita telurkan itu jangan dikira tidak berdampak pada kehidupan sosial, berbangsa, dan bernegara. Maka penting bagi kita untuk mencermati itu, penting untuk kita menelaah, menganalisis hal-hal seperti itu. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sebenarnya mengingatkan saja. Bapak Ibu pasti lebih tahu dari peristiwa ini karena Bapak Ibu berada pada wilayah yang dikenai atau yang membuat aturan dan kebijakan itu. Kalaupun bukan hari ini, tetapi hari-hari besoknya kita tidak tahu gilirannya kebijakan itu mengarah ke kita, atau mungkin kita tetap berada di situ. Nah, untuk itu saya mau jedah dulu, Bapak Ibu. Saya sapa dulu. Bapak Ibu, Assalamualaikum, Bapak Ibu. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Wah, Salam ini Pancasila. tidak ada bunyinya. Salam Pancasila, Bapak Ibu. Salam Pancasila, Pak. Saya lihat ini sebagian keluar ya. Bapak Ibu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Saya mau supaya fresh sedikit. Saya mau putarkan dulu video ini Bapak Ibu supaya kita telah bersama. Ngeri juga ini saya lihat. Baik, Pak. Baik. Tidak ada yang komen, tidak ada yang dengar. Siapa? Setiap negara di seluruh dunia tentu terus berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus melestarikan bumi yang kita tempati ini. Agar upaya yang mulia ini lebih terarah, Belum pada muncul, tahun Pak. 2000,
Negara-negara Sebentar, sebentar. Maaf dulu ya Bu, Bapak-bapak sebentar saya ke dia. Setiap negara di seluruh dunia tentu terus berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melestarikan bumi yang kita tempati ini. Agar upaya yang mulia ini lebih terarah, pada tahun 2000, negara-negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, Bapak Ibu kedengaran? setiap negara di seluruh dunia tentu Kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran, Pak. Oh, iya. terus berupaya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus agar upaya yang mulia ini lebih terarah, pada tahun 2000, negara-negara di seluruh dunia yang tergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa menarasikan tujuan pembangunan milenium atau Millennium Development Goals yang dilakukan hingga tahun 2015. Agar tujuan pembangunan milenium atau MDGs tetap berlanjut, pemimpin dunia dari 193 negara telah berkomitmen untuk mencapai Sustainable Development Goals atau SDGs atau tujuan pembangunan berkelanjutan atau TPB yang diterapkan mulai tahun 2016 hingga 2030 dengan prinsip universal, integratif, dan memastikan tidak ada yang tertinggal. TPB yang terdiri dari 17 tujuan, 169 target, dan 230 indikator kesemuanya difokuskan untuk mengeliminasi kemiskinan, melestarikan bumi dan menjamin kesejahteraan bagi semua, serta mengurangi kesenjangan di berbagai sektor baik kesehatan, ekonomi, sosial, maupun hukum. Dari ke-17 tujuan ini, tujuan yang berhubungan langsung dengan bidang kesehatan adalah tujuan pertama, tanpa kemiskinan, tujuan kedua, tanpa kelaparan, tujuan ketiga, kehidupan sehat dan sejahtera, tujuan kelima, kesetaraan gender, dan tujuan keenam, air bersih dan sanitasi layak. TPB juga dicanangkan 2 ibu meninggal setiap hari karena komplikasi kehamilan, persalinan, ataupun nifas.
1 dari 250 orang usia 15-49 tahun terinfeksi HIV. Sebanyak 11 dari 100 wanita usia subur yang pernah menikah tidak terpenuhi kebutuhan ber-KB-nya. Perkawinan anak yang masih terjadi sebesar 23%. Dan angka kelahiran di usia remaja 15-19 tahun ada sebanyak 48 dari 1.000 perempuan. Sementara itu, kita mengalami gizi buruk. Kedepan masih banyak tantangan yang dihadapi Indonesia. Selain isu kesehatan reproduksi seperti kesehatan ibu, keluarga berencana, rendahnya pengetahuan kesehatan reproduksi pada remaja, ada juga isu kesehatan yang lain seperti beban ganda gizi, yaitu stunting atau pendek, wasting atau kurus, dan overweight atau kelebihan berat badan, kematian akibat penyakit tidak menular dan pengendalian, kematian dan cedera akibat kecelakaan lalu lintas, kontaminasi dan polusi. Telah menetapkan berbagai upaya untuk mendukung pencapaian TPB, seperti kebijakan jaminan kesehatan nasional, peningkatan kesetaraan gender, penetapan strategi peningkatan kesehatan ibu, perencanaan yang terintegrasi dan alokasi anggaran yang tepat sasaran. Upaya-upaya tersebut perlu dukungan semua pihak, baik pemerintah pusat hingga daerah, parlemen, pemuda, filantropis, kalangan akademisi, pihak swasta, media, mitra pembangunan, organisasi masyarakat mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Menciptakan hukum, sosial maupun ekonomi semua pihak merupakan wujud peran serta yang akan menjaga arah keberlangsungan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ayo, kita dukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan demi terwujudnya Indonesia sehat dan sejahtera. Bapak Ibu, Assalamualaikum. Eh, di Bapak pendamping, mohon diingatin saya waktunya, Pak. Oh ya. Jadi mungkin ada yang saya mau satu atau dua orang, Bapak Ibu, bisa saya di khususnya video yang terakhir itu merupakan harapan, bagian daripada keinginan kita bersama. Mungkin ada yang komentar atau ada yang bisa mereview yang terkait dengan ini video barusan. Atau mempertanyakan tentang video ini hanya sebagai ilustrasi saja bahwa kepentingan kita bersama adalah seperti itu yang disampaikan. Harapan kita adalah seperti itu. Itu. Mungkin ada komentar yang terkait dengan video yang ada tadi. Silakan Bapak Ibu. Video yang terakhir.
Dunia kita saat ini menghadapi berbagai tantangan yang tidak bisa diabaikan. Namun, ada harapan-harapan yang terangkum dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs yang Anu, yang ini tadi. Hmm. Misi Bapak pendamping, mohon maaf ada saya share itu ini sebagai bahan review kita. Sebelumnya saya putarkan video terakhir. Mohon melalui video ini di analisis. Ini ada berapa nanti di pendamping mungkin bisa menjelaskan kepada teman-teman. Ada nama di sana, ditulis itu, unit kerja di mana, bisa menjelaskan mereview tentang materi ini. Kemudian yang terakhir ada tadi video ini apa? Setelah mendengarkan video ini Bapak Ibu bisa mengisinya nanti sebentar. Bisa menganalisis dari peristiwa yang terjadi di video ini. Ya, di Zoom. Iya. Eh, tapi Bapak admin pendamping, maaf, tidak bisa lewat chat Zoom kayaknya. Jadi saya harus melalui WA saja ya, Pak. Oh, oh, dari panitia BPIP jangan ya, yang sampaikan. Oh iya, baik. Kalau begitu, ya. Ya, oke.
Bapak Ibu. Bapak Ibu kedengaran videonya? Dengaran Pak. Ya, sebelumnya saya putar kembali Bapak Ibu. Ini video sebagai review. Mohon Bapak Ibu mengisi nanti lembaran yang dibagikan itu, analisisnya ibu-ibu, nilai-nilai apa yang terkandung di dalamnya. Itu sebagai bahan saya untuk bahan penilaian. Jelas Bapak Ibu? Jelas Pak. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Tersisa waktu tinggal sedikit. Kerusakan hutan adalah hal yang wajar yang kerap kali kita temui. Kerusakan hutan bisa disebabkan karena alam maupun karena ulah manusia. Manusia sebagai makhluk yang paling sering melakukan berbagai macam aktivitas di bumi ini, terkadang tidak sadar telah merusak hutan. Bentuk kerusakan hutan yang sering kali kita lihat adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan tidak hanya akan merusak pohon saja, namun juga akan merusak struktur tanah. Tanah yang ada di hutan yang terbakar akan kehilangan kandungan yang menyuburkan tanah, hingga pada akhirnya yang tersisa adalah tanah tidak subur. Kebakaran hutan juga bisa menyebabkan binatang mati yang ada di hutan tersebut. Kebakaran hutan sangat merugikan bagi semua pihak, karena dampaknya akan menyebar hingga luar hutan. Kebakaran hutan ini dapat terjadi akibat panas matahari maupun karena kesalahan manusia. Bentuk kerusakan hutan lainnya adalah penebangan hutan secara liar. Akibatnya, hutan-hutan akan menjadi gundul dan mengurangi banyak populasi pepohonan. Penebangan hutan secara liar akan membunuh dan menghilangkan rumah bagi banyak hewan yang tinggal. Kerusakan hutan yang utama adalah faktor manusia, yang kian lama jumlahnya semakin banyak yang membutuhkan pangan, sandang, papan, dan kebutuhan hidup yang terus meningkat. Dampak dari kerusakan hutan jika hutan gundul akan menyebabkan banjir, tanah longsor, kesulitan mendapatkan air untuk pertanian, dan air minum di musim kemarau. Dari banyaknya kasus kerusakan hutan tersebut, siklus hujan menjadi kacau, dunia semakin panas, air bersih menghilang, dan pastinya udara kita terasa sesak karena hutan tidak menghasilkan lagi udara yang bersih. Lalu, apakah kita masih bisa bertahan hidup di kondisi seperti ini? Hidup tanpa hutan bagaikan ikan tanpa air. Sepenting itu hutan untuk kita semuanya. Jadi, yuk sebarkan info ini kepada orang-orang agar mereka sadar tentang bahaya kerusakan hutan. Bapak Ibu yang budiman, video itu ada lembaran yang akan bahan untuk ibu-ibu review. Ada beberapa yang perlu ditulis yang terkait sesuai dengan permintaan yang ada di dalam. Apa hasil review ibu, pemikiran ibu yang terkait kondisi yang ada di video itu. Oke. Bapak pendamping masih ada waktu? 5 menit. Tersisa 5 menit ini mungkin ada yang bertanya atau apa? Atau saya yang bertanya kepada Ibu Pak Puspa ya.
Pak Wildan, Pak Puspa ya, Pak. Ah, apa yang ini saya. Izin Pak. Ya, silakan. Pak siapa nah? Silakan sebut nama Pak. Pak ini Muhammad. Ya siap. Izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon suaranya dikencani sedikit. Ya. Eh, mau bertanya Pak, izin Pak. Apa tantangan terbesar dalam menerapkan prinsip keadilan lingkungan dan bagaimana Pancasila memandu bangsa kita menghadapi tantangan krisis lingkungan tersebut? Sebagai contoh kan kayak kemarin kita mengalami bencana alam di Sumbar gitu Pak. Apakah Ya, emang dari eh, penanganannya dari SDM atau dari ya Pancasilanya aja Pak. Bagaimana cara Pancasila memandu bangsa Indonesia menghadapi tantangan krisis lingkungan tersebut Pak? iya. Begitu Pak. Baik. Nih, saya maaf, ini suaranya kami di Sulawesi itu agak kencang. Jadi kalau maaf kalau saya itu. Ada Ya. lagi satu, satu lagi. Iya, Pak. Ah, silakan Pak Solihin. Pak Ini Pak, Solihin, ya, ya, saya ingin bertanya Pak mengenai ini ya Pak, pembangunan dengan adanya di zaman sekarang ini ya. Di era globalisasi sekarang ini kan Pak, pembangunan nasional itu menghadapi tantangan ya Pak. Apalagi tantangan yang baik dari dalam maupun dari luar. Terutama ini Pak yang dari luar ya. Bagaimana masuknya ideologi dan budaya asing itu masuk ke Indonesia dan bagaimana peran Pancasila sebagai filter dapat memastikan pembangunan itu tetap berakar pada jati diri bangsa, Pak. Mungkin itu aja, Pak, pertanyaannya. baik. Terima kasih. Karena waktu dua orang saja ya Pak. Anggaplah mewakili Bapak Solihin dengan Pak siapa tadi Muhammad. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu, awal tadi saya saya sengaja menyampaikan kepada Bapak Ibu dalam satu surah tadi bahwa kerusakan apa saja yang ada di bumi, di daratan, di lautan ini adalah karena memang ulah tangan-tangan kita yang tidak bijak. Maka dalam kerangka inilah apa yang disampaikan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas liyutihum ba'dalladhi aminu la'allahum yarji'un. Jadi kerusakan apa saja yang ada di bumi, di daratan dan di lautan itu tak lain dan tak bukan karena ulah tangan kita. Lalu bagaimana Pancasila itu memandu kita? Sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini hidup ada yang lebih di atas daripada kita. Kita memilih sesuatu benda, apa yang kita miliki, oke. Tapi jangan lupa yang pemilik kita dan benda kita itu, yang dititipkan itu, ada yang maha mengatur. Maka untuk itu, hadir Pancasila, orang itu harus bertuhan. Maka sebelum orang menjabat itu, Bapak Ibu bisa lihat, baik dia itu sebagai seorang Kristen, Islam, Hindu, Buddha, pasti disumpah itu sesuai agama dan keyakinannya. Sadar bahwa orang ini beragama, bahwa tidak mungkin dia itu melakukan sesuatu
yang di luar daripada yang diperintahkan. Terlebih dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini, rule-nya kita berada di dalam kerangka Pancasila. Dia harus memiliki rasa kemanusiaan. Kalau tidak ada rasa kemanusiaan, artinya rasa apa yang ada di dalam dirinya itu orang? Rasa kebinatangan? Atau rasa apa? Kalau dia tidak menjalankan itu, lalu dia memaksakan untuk harus berbuat terus merugikan orang lain, artinya tidak ada persatuan itu. Maka untuk itu, Pancasila terus sebagai dasar pemikiran kita, ideologi kita. Makanya anak-anak SD, SMP, SMA itu diajarkan terlebih dulu. Sebenarnya kenapa itu para pemimpin itu perlu sejak dini sebenarnya. Kalau saya ya, ini para pejabat kita ini pemangku kebijakan, tanda tangan MOU. Jikalau melanggar satu pasal, maka dia barenti. Kalau bahasa Sulawesinya itu barenti, berhenti maksudnya. Tapi ada juga itu, sudah ditahu korupsi, masih juga dia mau menjabat itu barang. Repot ini. Nah, ini adalah peran kita bersama. Di era ini, era global yang ditanya, tantangan kita di era global ini, era global kita sudah berada pada era ini. Tidak bisa lagi kita mundur ke belakang lagi. Kita harus berada di sini, artinya kita harus dengan sabar dan berbesar hati untuk saling kita harus menyesuaikan. Kita harus menyesuaikan diri. Kita harus menjadikan wahana ini untuk menjadi lembaga amar ma'ruf nahi munkar. Karena kehidupan kita itu pasti begitu. Gitu. Maka untuk itu, kalau saya berpesan, karena ini di ujung-ujung terakhir, pada ibu-ibu, bapak ibu, bukan berwasiat ini, berpesan. Kalau jadi pemimpin bapak ibu, janganlah terlalu menggenggam semua apa yang mau dimiliki di dunia ini. Dari A sampai Z, yang pada ujungnya tidak bawa semua itu barang. Satu. Yang kedua, makanlah yang halalan toibah. Halalan toibah itu baik dan benar. Baik untuk dirimu, benar untuk kemaslahatan orang lain, masyarakat, bangsa, dan negara. Di tantangan kita di era global ini, makanan kita itu, telinga kita makanannya itu informasi yang salah arah. Kemudian mata kita ditantang untuk melihat yang tidak pantas untuk kita saksikan. Dan ini kalau menjama kehidupan generasi kita, hancur bangsa ini. Maka peran kita inilah, kita sebagai generasi inilah. Saya itu meneliti barusan yang terkait dengan kenakalan remaja. Jadi Bapak Ibu, ternyata di lapas-lapas itu generasi kita yang usianya itu masih puluhan, belasan malah, itu terjadi pelecehan seksual, terjadi terlibat dalam narkoba, apa semua itu tadi kontrol orang tua yang kurang di era ini. Kita boleh bebas sebebas apapun itu, tetapi kontrol orang tua itu juga menjadi penting. Begitu juga di kantor kita. Data itu yang terkait dengan data di kantor kita itu menjadi hal yang penting. Harus dia, apalagi kan para head kita itu luar biasa, lebih dari hebat mereka itu menghack data-data itu. Maka di kantor-kantor kita juga harus siap diri menghadapi era global ini. Gitu. Yang ketiga, Bapak Ibu, saya mau beritahu yang dibawa pulang manusia itu menghadap kehadirat Tuhannya nanti adalah
hanyalah amal. Maka jadikanlah kerjaan kita di kantor kita itu tujuannya untuk beramal. Beramal ada barokah. Barokah itu buah dari barokah. Itulah tadi ada uang kita, ada harta kita. Gitu. Jangan uang duluan yang menjadi tujuannya. Sebab kalau uang menjadi tujuan kita, maka boleh jadi kita akan menghalalkan segala cara. Jadilah korupsi. Apalagi ibu-ibu, jangan juga sering ditanya uang kalau bapak-bapak itu pulang kantor. Cukup main mata saja sudah dipahami itu. Tidak perlu berpidato. Di mana amplopmu? Dari mana kau? Akhirnya bapak-bapak ini banyakkan yang stres muda itu. Karena ibu-ibu begitu. Bapak-bapak juga jangan terlalu pelit. Sama ibu-ibu sendiri pelit. Tetapi sama yang di luar ibu-ibu itu juga tidak pelit. Nah, ini repotlah ini barang. Begitu. Bagi seorang ibu, kalau dia berdoa untuk suaminya, insya Allah sampai terijabah itu. Tapi begitu makbul doanya, lupa itu. Siapa yang berdoa tadi? Justru lebih hebat lagi itu yang di luar ibu-ibu, yang di belakangnya ibu-ibu, itu yang lebih hebat. Nah, bahaya ini. Bahaya kalau begini. Dan yang terakhir saya mau bisik pada ibu-ibu, bapak-bapak, jadikan tempat kita bekerja itu lahan untuk menggapai pahala. Gitu. Lahan untuk menggapai pahala. Gitu. Karena apa? Nanti tidak ada rupiah yang dibawa pulang, karena itu boleh jadi menjadi amal kita. Apalagi lah bapak-bapak ibu di Kementan ini kan lahannya basah, kiprahnya besar. Kalau lahannya tidak basah, dikasih basah. Akhirnya basah-basah semua itu lahan. Maka untuk itu, Bapak Ibu, sadar pertanyaannya, warnanya, saya tidak melanggar Pancasila ini atau bagaimana. Lebih jauh lagi, Allah ridho atau tidak ini. Kalau Allah tidak ridho, berhentilah. Jangan terlalu. Jangan terlalu digendong semua itu. Nanti terlalu banyak pertanyaannya. Mungkar dan nangkir. Repot nanti dipertanggungjawabkan. Ambil yang halal-halalnya saja. Saya kira begitu. Bapak pendamping, mohon informasi. Nah, saya kira cukup di sekian. Mohon dimaafkan jika ada kata dan kalimat yang salah. Karena itu biasanya pasti berbeda itu mengajar offline, diskusi offline dengan online, Bapak Ibu. Jadi, tapi inilah nasib kita pada hari ini berada di ruang ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah sikap, salah ucap. Semua itu bukan kesengajaan saya. Saya ingin berbicara yang lebih nyaring, yang lebih keras, yang lebih teratur. Tetapi karena manusia, seperti itu. Saya kira cukup sekian. Salam Pancasila. Cakep.
Amin. Thank you so much, Bapak. Terima kasih Thank banyak. you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya warahmatullahi berterima kasih wabarakatuh. kepada Bapak pendamping. Mohon pamit saya, Pak. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pusing, alhamdulillah Pak. Siap, 86 Pak. Demi Pancasila, kami rela. Nah, 15 menit lagi. Insya Allah Bapak, 86.